Salam sehat, sahabat sehat semua. Sekarang saya berada di daerah Kemang, Bogor di sini ya, Kemang, Bogor. Dan saya mendapat informasi dari salah satu sumber bahwa di sini berada di kediamannya Kang Dasep, ya, kediaman Kang Dasep. Kang Dasep ini adalah salah satu penerus dari perguruan pencaksilat Sah Bandar Karimadi. Baik, untuk lebih singkatnya kita langsung saja coba kita temui beliau langsung di rumahnya. Oke sahabat sehat, ikuti saya terus. Assalamualaikum. Salam. Waduh, lagi santai nih kan? Aduh. Lagi santai nih kan? Iya. Akan duduk Pak. Kopi Om. Ada. Jadi gini kan, apa namanya? Saya mendapatkan informasi dari salah satu sumber sahabat saya, katanya Kang Dasep ada keluhan sakit, katanya di sini. Saya dari keluarga besar Padepokan Kang Yus, yang tentunya di sini dalam misi safari pengobatan di bulan suci Ramadan ini, ya. Sehingga kita akan langsung tanya sama yang bersangkutan, dan yang bernama Kang Dasep adalah beliau. Dia adalah salah satu penerus di perguruan pencaksilat Sah Bandar Karimadi, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, dan harapan kita dengan kita terapi nanti Kang Dasep bisa lebih leluasa, lebih bugar, lebih sehat untuk terus menjalankan syiar budayanya, gitu ya Kang Dasep ya. Oke Kang, saya mau langsung saja ke keluhan Kang Dasep. Selama ini apa sih yang dirasakan gitu ya? Kalau Ini bagus. Sebenarnya saya dulu mengira ini hanya sekedar otot gitu ya. iya. Karena seringnya bergerak itu otot jadi Karena keras. aktivitas ya kan, aktivitas. Tapi Usia ternyata sudah berapa sih Kang? 45. 45 ya. Jadi sumber kita ini sudah berusia 45. Artinya kita kategorikan kalau usia 45 ini sudah bukan pada masa pertumbuhan lagi. Ini kalau istilah saya, beliau ini masuknya di masa penimbunan ya. Jadi maksudnya apa penimbunan ini ya? Penyakit. Yang ditimbun ya. Ini penyakit kalau ya, saudara kita ya. Bukan penyakitnya. Artinya kalau masa pertumbuhan itu kan dari usia 0 sampai dengan 25 tahun ya, itu masih bertumbuh. Dia bisa bertumbuh menjadi lebih tinggi ya. Kalau sekarang dengan usia sekarang ini sudah bukan tambah tinggi, tapi melebar. Umumnya gitu ya. Gitu. Oke ya. Jadi tadi dari usia tadi sudah jelas kita aktivitas rutinitasnya setiap hari ya Kang ya? Iya. Dari pagi sampai sore ya. Oke, dari pagi sampai sore, apalagi pertama dengan usia yang sudah tidak pertumbuhan lagi, dengan rutinitas pagi sampai sore untuk ibadah ya, mencari nafkah ya untuk keluarga ya, gitu ya. Jadi tentunya di sini pasti mengalami yang namanya istilah dalam pengobatan itu, kalau di tradisional itu namanya pengerasan otot ya. Jadi pengerasan otot itu bisa saja terjadi di dalam seluruh tubuh kita. Kalau di kepala nggak ada mengeras ya, memang sudah keras ya. Tapi terutama di bagian-bagian seperti kayak di bahu ya, di punggung belakang, kaki yang sering kita rasakan. Nah, sekarang sumber kita Kang Dasep ini adalah mengalami keluhannya di mana kan? Ini aja bahu dua-duanya. Bahu ya, gitu. Jadi kalau terasa sakit itu udah nggak ada gitu. Cuman suka ada, kok ada rasa sakit ya, mungkin Bang Agus lebih tahu itu apa, Seperti pengerasan atau apa ganjel gitu ya. Tapi kalau ada pergerakan yang sering itu ada rasa sakit di sini. Itu aja Mas. Artinya sering terjadi tidak nyaman. Sekarang tidak nyamannya tuh gimana Kang? Umumnya yang sering saya temui itu kalau dia keluhan di bau
sering dia merasakan pusing di kepala gitu, atau dia misalnya tangan diangkat dia tidak bisa maksimal kan gitu, hanya separuh misalnya kan gitu. Kalau selama ini keluhannya seperti apa Kang? Mungkin ada yang keluhan yang dirasakan langsung? Kalau saya sih keluhan yang lain tidak ada, bagus, hanya sakit di dua bahu ini aja Gitu ya. sakit aja. Terus ini kalau dipegang gini kayaknya keras amat Oh, gitu. iya, Kayak iya. keras aja, nggak kerasa apa-apa gitu, keras. Saya mau tahu aja ini ada rasa sakit ini, ada apakah ini penggumpalan, apa pengerasan atau apa gitu. Mungkin Pak Agus kan lebih tahu sebagai ahli terapi. Baik sahabat sehat, jadi dengan informasi yang sudah disampaikan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa itu ada pengerasan otot di bahu yang sering dialami, yang sering orang mengeluhkan itu adalah biasanya umumnya terjadi, orang menyebutnya sering salah bantal ya, kalau nengok itu bantalnya tetangga kali dipakai. Bukan ya, jadi itu hanya istilah saja, itu sebenarnya istilah salah bantal ya, menyebutnya orang model terapinya seperti apa, sehingga saya sampaikan di sini ya. Jadi istilah tadi, istilah pengerasan otot yang berada di bahu tadi ya, bagaimana caranya kita relaksasi nanti ya. Jadi jumpa lagi dengan bambu saya ya, saya punya metode dengan bambu saya ini, saya akan relaksasi, saya akan refleksi dengan bambu ya. Kalau refleksi umumnya orang dengan jari, saya refleksi saya bambu, lebih efektif ya. Kita lihat nanti hasilnya. Untuk lebih jelasnya maka langsung saja kita eksekusi saja. Mohon izin ya Kang ya. Iya, boleh. Baik, kita periksa saja ya. Iya, Dibuka nggak bajunya Pak Agus? nah, sudah seperti ini aja kan. Iya. Kalau dibuka nanti saya takut tergoda imannya kan. Wah, ini sudah luar biasa ini ya. Ini sudah luar biasa. Ini kalau melihat pengerasan yang seperti ini berarti aktivitasnya Berlebih. ya, aktivitasnya bisa, aktivitas itu artinya tidak disiplin ya. Artinya kalau mungkin orang bekerja itu biasanya ada shift gitu, pakai shift gitu ya. Nah, artinya di situ waktu tidur kita ini tidak pernah normal ya, tidak pernah normal, berubah ya. Nah, inilah yang akhirnya terjadi, bisa menjadi tegang ya, pengerasan kalau di sini ya. Ya, di sini kita langsung lenturkan ya. Sahabat sehat semua ya, bisa lakukan dengan bambu seperti ini ya. Kita gerakannya tidak bisa terlalu ekstrim ya. Kita buat dia rileks, kita buat supaya objeknya supaya tenang ya, dan kita lakukan penepukan seperti ini. Nggak sakit kan ya? Ya. Orang di bela diri biasanya dipukulnya nggak pakai ini lagi kan, lebih lagi ya. Ini baru pakai bambu kecil-kecil kan ya. Baik, ini sebagai pembuka saja, artinya sebagai pembuka, dan kita akan untuk lebih mudah mengangkat yang mengeras tadi ya, untuk menetralisirkan yang mengeras kita tidak bisa menggunakan bambu, tapi kita gunakan kayu ya. Nah, ini seperti ini kayunya ya, untuk notok ya. Ini kayu-kayu untuk refleksi ini banyak dijumpai di pasar-pasar, banyak ya, bisa dicari saja. Kayunya bebas, kayu apa saja silakan ya. Jadi kita akan lakukan notokan pada bagian yang menggumpal ya, ini aja yang menggumpal di sini, ini yang membuat tidak nyaman. Ini umumnya kaum ibu banyak yang seperti ini. Kalau diangkatnya nggak full gitu, bagus. Kayak ada sakit di persendian itu, ada yang menggumpal juga, apa gimana tuh? Ya, itu ada penyumbatan di bagian lengannya. Ya, kadang suka buat digerakin sakit. Ya, ya, itu ada pengerasan di bagian lengan, di bagian tangannya. Biasanya banyaknya terus seperti semutan tangannya itu ya, seperti semutan, kebas, bahkan terkadang ada yang tangannya itu kalau
dia menggenggam, suruh menggenggam, itu ketinggalan satu, Iya. baru batuk dia ngikut, buka ketinggalan lagi ya. Itu umumnya terjadi. Itu kalau terjadi pengerasan pada bagian lengan, bagian tangan ya, seperti itu. Luar biasa ini ya pengerasannya ini ya. Nah, ini dengan usia sudah 45 tahun, dengan masa kerja, dengan yang sistem shift tadi, maka sudah dikumpulkan berapa tahun ini ya, sehingga terjadilah sampai jadi rasanya tidak nyaman. Bisa dirasakan ya Kang ya? Seperti apa itu? Ini kalau di jalanan, kalau kita lewat jalan ganggang itu biasanya suka ada tanggul ya. Nah, tanggul itu kalau kita naik motor itu aja nggak bisa cepet. Sama ini kalau sudah terjadi banyak tanggul gini, darah juga nggak bisa cepet. Ya, darah lambat, tertahan di sini. Kalau sudah darah tertahan di bagian pundak, di bagian belakang di sini, maka darah yang mengalir membawakan nutrisi, sari makanan, oksigen ke kepala itu akan terhambat. Kalau sudah terhambat maka akan mengganggu. Umumnya sering terjadi pusing, banyak istilahkan migrain, vertigo, itu semua seperti itu. Ini sudah mulai netral ya. Karena sudah mulai netral, maka kembali kita lanjutkan dengan bambu. Relax, relax. Kalau tangan sering kesemutan itu bagus kalau tiap pagi. Tangan sering semutan gitu ya. Kalau dia bawa motor nih, keluar pagi, itu kesemutan, kita nggak bisa megang handle yang pengobatannya sama pakai bambu. Sama, juga. cukup bambu saja bang. Abang buat bambu saja seperti ini, ya. Lakukan penumpukan untuk tangan. Itu juga termasuk namanya penyumbatan. Darah tidak lancar, ya karena darah. Coba saja tangannya diikat bendung, kayak apa rasanya? Semutan kan? Iya. Itu karena darah tidak jalan. Nah, dari jemari kayak kesemutan gitu. Ya,
Oke, baik. Selanjutnya kita cek kembali ya seperti apa. Ini sudah kita relaksasi dengan bambu, sudah kita terapi dengan bambu. Kita kontrol kembali. Ini sudah mulai berkeping-keping halus. Ya. Keras lagi ya. Ya, ini beda seperti tadi ya kan ya. Ya. Enak. Ya, kita bisa lihat ini karena peredaran darahnya sudah lancar, maka kita lihat dari wajahnya saja bisa terlihat. Nah, wajahnya sudah mulai memerah, glowing. Ya, gitu. Baik. Enak kan? Enak. Ya, baik. Artinya, coba sekarang tangannya diangkat kan dua-duanya. Nyaman ya Kang ya? Iya. Enak ya. Nah, sudah tidak ada beban lagi, ringan ya, karena sudah netral di sini ya, sudah lentur. Baik, sahabat sehat, tadi itu adalah. Tapi boleh saya kasih komentar? Silakan Kang. Jujur terus terang ini pengobatan bambu ini saya dengar masih jarang ya. Tapi dengan adanya tadi daya pukul terus ke badan itu rasanya lebih mantap gitu, lebih kalau aliran darah yang tersumbat itu cepat buyarnya. Itu terasa sama saya sendiri yang tadinya ini keras, bisa jadi lembek seperti ini lagi gitu. Apalagi kalau beberapa kali saya terapi lebih enak lagi nih kayaknya. Nanti kita lanjut lagi Kang ya. Siap. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Mas. Sama-sama. Baik, sahabat sehat, demikian tadi pengobatan kita di Bogor di sini ya, silaturahmi kita, safari pengobatan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudara-saudara sahabat sehat semua ya, bisa bermanfaat dan tidak usah ragu apabila punya keluhan buat bambu ini saja, lakukan dengan tepukan yang ringan dengan durasi waktu 1/4 sampai dengan setengah jam. Kalau yang ringan cukup di bambu saja seperti ini saja, insya Allah sehat. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan ikuti terus perjalanan saya dari Padepokan Kang Yus. Saya Agus Supriyoko, salam sehat buat sahabat sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.